Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Kami mengucap syukur ya Bapa pada saat pagi hari ini kami berkumpul di sini memuji, menyembah-Mu. Dan saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah rahasia Injil-Mu di dalam Kristus itu. Biarlah Roh-Mu saja yang membuka hati kami untuk kami dapat memperhatikan kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dengan lemah lembut di dalam hati kami. Dan biarlah firman ini akan mengajar kami, menegur kami, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami di dalam kebenaran. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang memiliki hidup yang layak di hadapan Tuhan dan memperkenan Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom teman-teman. Ya kita bertemu kembali gitu ya. Sudah berapa lama dari waktu itu ya? Dari Oktober tahun lalu ya. Oke. Baik, hari ini saya kembali lagi di sini untuk menyampaikan satu tema gitu ya. Yang saya beri judul Radical Christianity. Ya, kekristenan yang radikal. Nah, jadi kalau mendengar kata radikal, kita jangan buru-buru mengartikan, oh berarti Pak Andika ini mau jadikan kita ekstremis Kristen. Bukan ya. Saya bukan ingin menjadikan para ekstremis Kristen, bukan. Nah, kita akan baca dulu ayatnya, nanti supaya kita tahu apa sih yang dimaksud dengan radical Christianity atau Kristen yang radikal. Kita buka sama-sama dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, ayat 1 itu nanti saya, kemudian nanti ayat kedua adalah kalian. Nanti kita akan ganti bergantian bacanya sampai kita tiba di ayat yang ke-10. Oke ya? 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Silakan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi mereka semua. Oke, ayat 10 kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Amin. Teman-teman, berapa banyak kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu tadi, berapa banyak kita menjumpai orang-orang yang demikian di sekitar kita? Gitu ya. Di situ disebutkan adalah orang yang suka menyombongkan diri, membual. Jadi membual ini ngomongnya terlalu berlebihan, gitu ya. Lebay kalau ngomong. Terus kemudian suka menyombongkan diri, fitnah, memberontak terhadap orang tua, enggak tahu berterima kasih, enggak peduli agama. Berapa banyak sih di antara kita yang sering ketemu orang semacam gini, atau mungkin ini juga teman-teman kita. Ini bisa jadi adalah bagian dari keluarga kita. Dan atau bahkan mungkin juga gitu ya, sifat-sifat ini adalah menjadi sifat kita. Nah, berapa banyak nih kita waktu membaca ini yang mencoba berkaca pada diri kita atau berefleksi, iya ya,
aku kadang menjadi seperti orang yang seperti ini. Aku gak suka damai, suka ngejelekin orang, gak bisa nguasain diri, gak suka yang baik. Berapa banyak kita sering menjumpai hal-hal yang semacam ini. Nah tetapi begitu kita baca di ayat yang ke-10 tadi, nuansanya langsung berbeda. Gitu ya. Nuansanya langsung berbeda, sepertinya ada dua kubu ini. Gitu ya. Ada kubu dari orang-orang yang suka menjelekkan orang, fitnah, membual, menyombongkan diri. Tetapi di satu sisi di ayat 10 ada engkau yaitu Timotius yang mengikuti ajaran cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih dan ketekunan. Ini yang positif. Nah karena ada dua hal semacam ini maka saya ingin membahas bahwa sesungguhnya apa sih yang disebut sebagai radikal di dalam kekristenan. Silakan dibuka slide-nya. Nah teman-teman apa sih itu radikal? Sebenarnya kata radikal itu dari bahasa Latin yaitu radix yang artinya akar. Nah jadi secara harafiah radikal itu artinya kembali kepada basic principle atau bertumbuh dari akar. Jadi kalau kita berbicara tentang radikal kekristenan atau Kristen yang radikal, maka Kristen itu haruslah Kristen yang kembali ke akarnya. Kristen yang kembali kepada prinsip-prinsip dasar yang menjadi ajaran iman kita. Dan dari situlah kita kemudian mulai bertumbuh. Sehingga pertumbuhan kita itu kalau kita terus tumbuh dari akarnya, kita bertumbuh dari prinsip-prinsip dasar dari ajaran iman Kristen, maka hidup kita dapat dipastikan tidak akan sama seperti orang-orang yang baru kita baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jadi inilah yang disebut sebagai radical Christianity. Jadi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana sih sesungguhnya orang Kristen yang back to basic. Menjadi orang Kristen yang back to the root. Dan dari root itu terus kita growing bersama-sama di dalam Tuhan. Nah sebelum kita sampai kepada pembacaan itu, kita akan mau lebih dahulu tahu tentang 2 Timotius ini terlebih dahulu. Teman-teman kalau kita membaca surat 2 Timotius, sebenarnya 2 Timotius itu adalah the last word of Paul. Kenapa seperti itu? Kalau kita membuka dari pasal 4 ayat 6 sampai 8. Coba kita buka pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Di situ Paulus mengatakan begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah kenapa saya katakan ini last word? Karena memang Paulus menulis ini menjelang kematiannya yang sudah dekat. Dan dikatakan di ayat 7, karena kematian sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi 2 Timotius ini adalah surat pribadi daripada Paulus kepada anak rohaninya yang bernama siapa? Timotius. Paulus katakan bahwa kematianku itu sudah dekat. Dan menjelang kematian ini aku mengakhiri pertandingan yang baik. Nah karena dia mau menjelang kematian, maka dia perlu menuliskan surat 2 Timotius ini sebagai the last word, nasihat terakhir yang akan diberikan kepada anak rohaninya supaya sesudah kematiannya anak rohaninya ini tetap terus berjalan kembali kepada akar dan tetap berakar di dalam ajaran yang benar. Oleh karena itu dia perlu menuliskan hal-hal semacam ini. Dan pada waktu dia memberikan last word, ada hal yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu di ayat pertama dari pasal 3, dia mengatakan begini, ketahuilah, nah, seolah-olah dia ingin mengatakan, ketahuilah hai Timotius, bahwa pada hari-hari terakhir, the last days, apa sih the last days itu? The last days itu adalah zaman akhir yang sedang menuju akhir zaman. Teman-teman zaman akhir itu masuk kategori mana sih? Dari 2000 tahun yang lalu, mulai dari sejak awal Yesus datang ke dunia, maka zaman itu sudah dapat dikatakan sebagai zaman akhir.
Jadi saat ini itu belum akhir zaman teman-teman. Kalau akhir zaman itu kiamat kita, sudah nggak bisa ibadah lagi kita. Ya kan, kalau akhir zaman bumi dan langit yang pertama ini sudah nggak ada. Digantikan dengan langit dan bumi yang kedua yaitu Yerusalem baru. Tetapi mulai dari sejak 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus datang pertama kali ke dunia, itu sudah masuk kepada zaman akhir. Nah, kita coba lihat ya, dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ini bukti bahwa kita sudah masuk kepada zaman akhir. Dari Ibrani pasal 1 di ayat yang kedua. Coba kita lihat Ibrani 1 ayat yang kedua. Perhatikan kalimat yang pertama ini baik-baik. Mungkin kita nggak selama ini baca. Maka pada zaman akhir, bukan akhir zaman loh ya. Pada zaman akhir, Ia Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya. Berarti ini berbicara tentang kedatangan Kristus yang pertama dari 2000 tahun yang lalu, itu sudah disebut sebagai zaman akhir. Coba sekarang 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Ayat 11. 10. Ayat 11. Nah, perhatikan ya. Semua ini telah menimpa mereka orang Israel sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita, perhatikan ini, yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi mulai dari titik Yesus datang pertama, para rasul masih hidup pada saat itu. Kalau saya boleh bayangkan ada di titik sini, ini adalah titik zaman akhir. Nah, zaman akhir ini bergerak terus maju ke depan menuju akhir zaman. Nah, di akhir zaman inilah baru Yesus datang kedua kali nanti. Nah, selama dari zaman akhir sedang menuju ke akhir zaman, dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu teman-teman harus tahu itu. Dari mulai Yesus datang pertama zaman akhir, sampai menuju kedatangan Dia kedua kali nanti, pada masa-masa ini, bukanlah masa yang baik-baik. Mengapa? Coba kita kembali ke slide tadi. Karena Paulus mengatakan the last days itu justru adalah trouble times. The last days itu adalah trouble times. Kata trouble di situ menggunakan kata kalefos yang artinya masa sukar, masa yang liar, masa bahaya, masa yang brutal. Kita sebagai orang Kristen bisa ibadah di tempat ini dengan tenang, bisa dengan nyaman, dengan enak, dengan segala fasilitas yang ada, tetapi kita jangan menutup mata bahwa kita sekarang ini ada di zaman akhir. Berarti kita ini ada hidup di the last days, yang artinya kita juga hidup di dalam trouble times. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masa di mana kita hidup itu adalah trouble times. Kenapa dikatakan trouble times? Karena kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kita akan temui banyak moral yang bobrok. Betul ya? Banyak moral yang bobrok. Banyak kemunafikan. Dan banyak orang yang hidup dalam ambivalensi. Ambivalensi itu sesuatu yang gak jelas, aneh di dalam kehidupannya. LGBT, makin banyak gereja yang mendukung. Aneh sekali ya. Padahal jelas ayatnya Allah itu murka kepada mereka perempuan yang menggantikan persetubuhan dengan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki menggantikan persetubuhan dengan laki-laki. Allah murka. Sudah jelas ayatnya. Bahkan ada, saya baru buka di TikTok waktu kemarin itu, ada yang namanya gini. Sparkle Christian Creed. Credo Kristen yang gemilang atau memukau. Apa itu? Aku percaya bahwa Allah itu adalah non-binary gender. Wah, itu katanya. Dan ada gambar pelangi-pelanginya itu.
Di gereja mengucapkan pengakuan iman itu yang selama ini pengakuan kita mungkin adalah apa? Aku percaya kepada satu Allah, kan begitu ya. Sang Bapa yang Maha Kuasa. Kalau mereka jadi lain. Aku percaya kepada satu Allah, non-binary gender dan sebagainya dan seterusnya. Moralnya nggak jelas, bobrok. Agama pun juga menjadi nggak jelas. Kenapa? Karena sekarang pendeta udah nggak laris. Kenapa? Karena sudah ada AI. Gitu ya. Bahkan terakhir saya lihat istri saya waktu itu sempat searching di Google begitu. Bahkan jemaat itu sekarang sudah bisa teleponan langsung dengan Yesus ala AI. Coba itu bayangin tuh ya, ala AI. Jadi kalau dia telepon, memang mukanya muka Yesus. Jadi Yesusnya ngomong di situ, gitu loh ya. Jadi seolah-olah dia itu mendapatkan langsung petuah nasihat dari Yesus langsung. Ya padahal sebenarnya kan ayat-ayat ini juga yang dipakai. Betul ya? Orang datang ke gereja sudah nggak ada gembalanya, nggak ada pendetanya, nggak ada pengurusnya, semuanya robot semuanya. Bentar lagi gantian jemaatnya diganti robot semua, iya kan? Awalnya pendetanya, nanti lama-lama jadi jemaatnya semuanya jadi robot. Nah itu jemaatnya kemana nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Inilah yang terjadi, trouble times. Kita hidup di masa seperti ini dan kita harus sadar kita tuh lagi bertetangga dengan orang-orang seperti ini. Kita berdampingan hidup seperti inilah. Orang Kristen di masa trouble time seperti ini ngikut gaya begini atau enggak? Jangan-jangan kita jadi Kristen menjadi bagian dari salah satu mereka yang punya moral bobrok, munafik, hidupnya enggak jelas. Jangan-jangan kita jadi anak muda, jadi orang-orang Kristen yang justru ngikut di masa-masa sukar ini. Justru ngikut gaya-gaya orang yang menjadi ciri khas masa yang sukar ini. Bahkan kalau kita berbicara tentang ambivalence, ada yang namanya love ambivalence di dalam ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah orang yang narsistik, cinta diri sendiri. Kalau kalian lihat di pasal 3 ayat yang pertama jelas dikatakan orang itu mencintai dirinya sendiri. Orang narsis. Narsis itu bukan cuma sekedar kita bolak-balik foto, bukan cuma itu. Narsis itu artinya dia nggak peduli sama orang. Apapun yang dia harapkan harus segera tercapai. Apapun yang dia inginkan, pokoknya semuanya harus kembali kepada dia karena aku cinta pada diriku sendiri. Orang lain susah terserah. Yang penting aku yang happy. Nah, berapa banyak kita kayak gitu? Yang berikutnya adalah materialistik, cinta uang. Kalau kita kerja, biasanya ditanya setelah lulus kuliah mau kemana? Ya saya mau kerja Pak, apa tujuannya? Ya supaya banyak duit Pak. Gak salah sih kalau kita tuh mau menghasilkan uang tuh gak salah juga. Saya pun kerja juga pasti juga karena duit juga gitu loh. Tetapi yang utama jangan sampai cinta akan itunya. Uang itu tidak pernah menjadi persoalan bagi iman Kristen. Yang menjadi persoalan itu cinta sama duitnya. Karena kalau you sudah cinta sama duitnya, jadi orang materialistik, apapun saja pola pikirnya, mau itu kerja, mau itu pelayanan, itu semua akan jadi duit semua. Akan jadi duit. Saya pernah waktu mau pelayanan, dulu waktu di Jakarta, diundang ke satu gereja. Setelah deal harinya, temanya apa, dan terakhir yang undang tanya gini, Pak biasanya dikasih berapa? Maksudnya? Iya, persembahan kasihnya Bapak biasanya dikasih berapa? Ketika saya bilang, loh ya terserah yang ngundang dong. Masa saya yang ngasih target? Oh gitu, karena selama ini kalau yang kami undang selalu ada target Pak. Makanya kami selalu biasa tanya dulu. Saya jadi penasaran dengan targetnya berapa tuh. Ada yang ngasih tarif kalau ngundang khotbah nih 20 juta sehari. Nah, materialistik. Gak sampai hati loh ya, melayani diuangkan seperti itu. Materialistik. Bahkan ada orang yang mengatakan Kristen itu harus punya daya jual, ada yang bisa
Iklankan di luar sana sehingga orang tertarik, kemudian kamu nanti akan bertambah kaya. Ada yang punya pikiran seperti itu. Hati-hati. Dan bahkan orang mulai apa? Hedonistik, cinta kenikmatan, love of pleasure. Hasrat dirinya, hawa nafsunya, bahkan sampai dalam doa-doa pun yang disampaikan ke Tuhan hanyalah hasrat hawa nafsunya. Tuhan, aku kepengen punya pacar, Tuhan, aku kepengen punya rumah baru, Tuhan, aku kepengen barang A, Tuhan, aku kepengen ini, aku kepengen itu. Semuanya adalah kepengenan kenikmatan kita. Love ambivalence. Kita seringkali menjadi orang yang egosentris, cintanya untuk diri sendiri, cintanya akan uang, cinta akan pleasure kita. Bahkan orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang Kristen seringkali juga melakukan ini. Mengumbar kenikmatan hawa nafsu seksualitas mereka. Love of pleasure. Gak ada lagi ceritanya orang Kristen itu mengekang diri, menguasai diri, gak ada. Kalau aku suka sama si A, ya udah meskipun aku punya pacar gak apa-apa dong selingkuh. Gak apa-apa mengkhianati. Kumpulkan yang banyak, nanti tinggal akhirnya Tuhan yang menentukan yang mana. Wah, kan repot kayak gitu ya kan. Kumpulkan yang banyak cowok, banyak cewek, nanti selama berdoa Tuhan yang akan tunjukkan. Gak bisa seperti itu love of pleasure. Dan bahkan teman-teman, orang begitu kepada sesamanya tidak tahu bagaimana mengasihi. Berapa banyak kasus kejahatan yang kita lihat di TV gitu ya. Orang bapak memperkosa anaknya sendiri. Anak yang benci dengan ibunya karena apa? Gara-gara gak boleh main sama temennya, muncul kebencian, akhirnya apa? Bunuh ayah ibunya. Orang jadi gak tahu mengasihi. Bahkan tidak suka apa yang baik, dalam terjemahan lain dikatakan haters of good. Kalau artis itu mungkin hatersnya orang-orang tertentu. Tetapi kalau sudah tentang apa yang baik, hampir semua orang seringkali menjadi haters of good. Pembenci apa yang baik. Enggak suka diajak yang baik itu enggak suka. Dan kemudian bahkan tidak cinta Allah. Allah menjadi yang kedua, yang ketiga dan keempat di dalam kehidupannya. Tetapi kalau punya masalah datangnya ke Tuhan. Waktu diajak ibadah, tetapi ada tawaran makan-makan sama teman di luar. Di jam ibadah pilih yang mana? Nah itu ya. Oh Pak gak bisa datang karena ada keluargaku, saudaraku datang dari Jakarta dan luar negeri. Mau ngajak makan-makan. Apalagi tempat makan-makannya itu tempat yang kita suka tapi belum sempat ke sana kita ya kan. Gak apa-apa diajak ke sana, ibadah kan masih ada minggu depan. Saudara belum tentu datang lagi minggu depan. Gitu ya. Tidak cinta Allah, hati-hati. Love ambivalence. Inilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bahkan ada religion ambivalence, yaitu apa? Secara lahiriah menjalankan ibadah. Ibadah itu bukan ibadah seperti sekarang begini. Ibadah dalam pemikiran Rasul Paulus saat itu adalah kesalehan hidup. Ada orang yang lahiriahnya kelihatannya santun, kelihatannya baik, kelihatannya memuji Tuhan, kelihatannya serius. Waduh kalau berdoa bisa nangis sampai ndelosor mungkin nangisnya ya kan. Nangis berseru kepada Tuhan, orang lihat saleh banget orang ini. Cinta Tuhan banget orang ini. Kalau datang ibadah, ibadahnya mulainya jam 12 dia datang jam 10. Ya kan? Ngapain? Oh datang ibadah, saya pernah kayak gitu juga menjumpai. Datang ibadah lebih awal, duduk di depan sudah berdoa. Yesus, sudah gitu dia berdoa ya kan? Sungguh-sungguh sekali. Tetapi memungkiri kekuatan ibadah. Coba bandingkan dengan sekarang 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 dan 9. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 9. 1 Timotius pasal 4. Perhatikan, latihan badani, ini dalam terjemahan Yunani dikatakan gimnastium, yaitu orang yang berolahraga. Orang yang berolahraga melatih badan itu terbatas. Tetapi ibadah dalam arti kesalehan itu berguna dalam segala hal karena di dalamnya mengandung janji
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang saat Yesus datang kedua kali nanti. Memang latihan rohani tidak seperti latihan badani ini. Kalau latihan gym, orang bisa mempertontonkan badannya yang bagus itu di foto dan diposting di Instagram. Supaya orang kagum dengan tubuhnya. Latihan rohani tidak kelihatan orang. Tetapi latihan rohani, latihan kesalehan hidup, latih hidup kita untuk saleh, itu justru mendatangkan janji untuk masa yang akan datang. Tetapi ada orang-orang yang luarnya saja kelihatan saleh, tetapi mereka enggak percaya dengan kekuatan kesalehan itu. Mereka yang penting hanya mau terlihat baik di depan orang, terlihat jadi orang yang saleh di mata teman-temannya, menjadi kelihatan kayak Kristen aja. Tapi setelah keluar dari gedung ibadah, mereka kembali menjadi orang yang ambivalensi dalam dirinya. Bahkan kita lihat lagi berikutnya, mereka selalu ingin diajar. Datang Bible study, betul ya? Datang persekutuan, ini ada persekutuan, enggak? Youth-nya ada persekutuan, ada komsel ya. Datang komsel, rajin datang komsel. Tapi enggak tahu berubah sama sekali hidupnya. Belajar Alkitab, Bible study, dengerin YouTube, perdebatan Kristen dan ateis, Kristen dan Islam, semuanya didengarkan. Baca buku-buku rohani, ini apologetika bagus, Allah Tritunggal dan sebagainya. Tapi hidupnya yang ngono-ngono aja. Selalu ingin diajar, tapi enggak pernah dapat mengenal kebenaran. Teman-teman, inilah yang disebut trouble times. Dari 2000 tahun yang lalu sampai di masa kita hidup sekarang, kita hidup di zaman akhir. Dan ini bukan masa yang baik. Trouble times. Gereja itu berdampingan dengan orang-orang seperti ini. Sekarang tinggal bagaimana keputusan kalian sebagai gereja Tuhan. Ngikut dengan orang di luar sana atau tetap back to the root. Back to basic principle dari iman Kristen. Coba kita lihat dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Inilah menjadi poin kita. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. 2, bukan 1. Nah, 2 Timotius 3, bukan 2 Timotius 1. Saya sejenak rada panik tadi begitu ngelihat ayatnya, tapi lihat pasangan ternyata tidak gitu. Kok Alkitabnya agak beda mas saya, ke saya gitu ya. Nah, kita lihat ya. Tetapi engkau Timotius, loh kok hilang? Nah ini ya. Telah mengikuti, stop sampai di situ. Tetapi engkau telah mengikuti, dalam terjemahan lain dikatakan you have carefully follow, dengan sangat hati-hati mengikuti. Timotius tahu bahwa sekelilingnya sedang trouble times. Timotius sebagai anak muda sangat paham bahwa sebagai gereja hidup di tengah-tengah orang yang gak jelas moralnya, munafik, kasih dan agamanya gak jelas. Di tengah-tengah semuanya itu, Timotius menunjukkan bahwa dia carefully follow, sepenuhnya mengikuti apa yang benar. Keteguhannya, pendiriannya tidak bergeming sedikit pun meskipun dia melihat dan tawaran-tawaran manis dari kenikmatan dunia di sekelilingnya. Tetapi Timotius sebagai anak muda carefully follow. Dengan serius, dengan sungguh-sungguh mengikuti. Apa yang diikuti di sana? Ajaranku, ajaran Rasul, cara hidupku, hilang lagi, ya, hilang lagi gitu ya. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunan. Sehingga kembali ke slide-nya tadi coba. Bisa saya simpulkan, Timotius itu memegang hal ini. Hilang lagi nih. Nah ini. Yang pertama ortodoksia, ajaran yang lurus. Yang kedua ortolatria, ibadah yang lurus.
Yang ketiga, ortopraksia, hidup yang lurus. Apa teman-teman? Ayo bareng-bareng sama saya. Satu apa? Ortodoksia. Dua apa? Ortolatria. Tiga apa? Ortopraksia. Yang keempat kalau ortopedi itu tulang, beda mana ya. Nah ini ortodoksia, latria, praksia. Ajaranku, ibadah, dan cara hidup. Sebagai orang Kristen yang radikal, yang back to basic, yang kembali ke prinsip-prinsip dasar lalu bertumbuh dari akar yang sehat, maka ajaran kita harus kita pastikan lurus. Ajaran kita, ibadah kita, cara hidup kita harus kita pastikan apa? Lurus. Dan seperti apa ajaran yang lurus itu? Yang pertama, kalau kita melihat di ayat yang ke-10, ajaranku itu adalah ajaran rasuliah. Ajaran yang kembali kepada ajaran para rasul. Ajaran para rasul itu enggak banyak. Artinya enggak banyak, ini fondasi utamanya enggak banyak. Fondasi utamanya cuma dua, Tritunggal dan Kristologi. Selesai. Tritunggalmu ngaco, seluruh bangunan ajaran kekristenanmu ngaco. Kristologimu ngaco, seluruh ajaran kekristenanmu ngaco. Mungkin kita orang baik, mungkin kita suka beribadah, suka komsel, suka belajar Alkitab, tetapi begitu berbicara Tritunggal, ngawur, maka semua yang dia lakukan itu adalah kesalehan palsu. Saya bisa pastikan itu. Kenapa harus Tritunggal? Gitu ya. Coba kita buka ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Saya enggak akan seminar Tritunggal hari ini ya kan ya. Karena itu beda ceritanya ya. Teman saya hanya berikan poin-poin yang paling umum dari Tritunggal. Perhatikan di sini, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Siapa itu? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ada kata 3, ada kata 1. Tritunggal. Karena Tritunggal adalah ajaran Alkitab. Itu yang pertama. Tritunggal berarti dari sini terlihat adalah ajaran para rasul dari sejak awal. Bahwa memang ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, dan ketiganya adalah 1, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Coba kita lihat 1 Korintus 8 ayat yang keempat. 1 Korintus 8 ayat yang keempat. 1 Korintus 8 ayat yang keempat. Apa yang bahas Tritunggal mati? No signal, oke ya. 1 Korintus 8 ayat yang keempat. Mungkin Marco udah dapat, boleh dibaca. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Secara singkat, Allah yang Esa, kalau kita lihat di ayat yang itu ayat 4 ya tadi ya, ayat yang ke-6. Siapa itu yang dimaksud Allah yang Esa itu? Stop di situ. Namun bagi kita hanya ada berapa Allah? Satu Allah. Disebut siapa yang satu Allah itu? Bapa, jelas. Berarti orang Kristen punya satu Allah yang kita panggil Bapa. Nah, Bapa ini di dalam dirinya ada firman dan rohnya. Tidak terpisah, bisa dibedakan sih, kayak seperti saya ini. Saya satu. Di dalam diri saya ada pikiran saya. Dalam diri saya ada roh saya. Bisa dibedakan mana saya, mana pikiran, mana roh. Betul ya? Tapi bisa nggak dimutilasi? Roh ini tak taruh sini, pikiran taruh sini, mati saya nih gitu caranya. Bisa dibedakan, namun tidak bisa terpisah. Matahari. Matahari itu berapa? Satu. Ada panas, ada terang,
ada cahaya. Tidak terpisahkan, tapi bisa dibedakan. Itu contoh sederhana. Maka itu dikatakan kita hanya punya satu Allah yang Esa, kita sebut dia Bapa. Dan yang bersama dengan Bapa tadi di 1 Yohanes 5 ayat 7 yaitu firman dan rohnya di dalam. Sehingga ketiganya adalah satu, itu maksudnya. Dan dari situlah nanti seluruh ajaran Kristen itu dibangun. Contoh. Buka 1 Yohanes pasal yang kelima. Pasal 5, pasal 4. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang, sebentar. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Ya, 4 ayat yang ke-7. Perhatikan di sini. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Pernah enggak kalian tanya, kenapa ya harus saling mengasihi? Karena kasih itu berasal dari Allah. Karena Allah Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa melalui roh yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sehingga di dalam ketritunggalan Allah itu ada lingkaran kasih mengasihi antara ketritunggalan itu. Karena Bapa mengasihi anak melalui roh menyalurkan kasih itu. Anak mengasihi Bapa melalui roh yang memberikan kasih itu kepada Bapa. Ada lingkaran itu. Prinsip saling mengasihi di antara ketiga yang satu itu ada. Maka masuk akal kalau kita pun harus saling mengasihi satu dengan lain. Tetapi orang di luar sana kayak tadi tidak tahu mengasihi. Orang di luar sana narsistik, kasihnya ke diri sendiri, kasihnya ke uang, kasihnya ke pleasure, gak tahu caranya mengasihi sesama. Karena konsep ketuhanannya tidak ada. Dan kenapa kristologi? Coba kita lihat ayat Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18. Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat 14 dan 18. Yohanes 1 ayat 14. Coba perhatikan. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Oh, come on. Ya kan? Perhatikan itu. Firman yang tadi di dalam diri sang Bapa itu, betul ya? Telah menjadi manusia. Dan ayat 18 kita lihat. Ayat 18. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Firman yang bersama dengan Allah menjadi manusia. Nah, dia yang menjadi manusia ini juga menjadi dasar dari ajaran Kristen. Contoh. Kita lihat ya di Filipi pasal yang sebentar ya. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2. Ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8. Ya, Filipi pasal yang ke-6. Coba kita lihat ini. Ini bicara tentang firman itu tadi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut ayat ke-7. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri, ini perendahan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia ngapain di situ dikatakan apa? Merendahkan dirinya, lalu apa? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada kata merendahkan diri,
taat sampai mati. Berarti pelajaran yang diambil dari Kristus itu apa? Waktu dia datang menjadi manusia itu punya makna. Maknanya apa? Mengajarkan kita merendahkan diri dan taat sampai mati seperti dia. Kalau kristologimu nggak beres, kamu cuman hanya percaya Yesus itu sebagai penyembuh, sebagai pembawa mujizat, selesai, iman Kristenmu tidak akan bertumbuh di akar yang benar. Paham ya? Sampai di sini ya. Berarti dia datang ke dunia ini, dia menjadi manusia itu bukan cuma sekedar, oh Tuhan datang untuk mati di kayu salib, menebus dosaku dan selesai. Tetapi datangnya dia sebagai dari sang firman menjadi manusia, mengajarkan kita rendah hati, taat kepada Allah sampai mati. Dasarnya adalah Allah Tritunggal dan Kristus. Dan yang kedua, terakhir, cara hidup rasuli. Mengapa harus cara hidup rasuli? Karena kalau kalian melihat di 1 Korintus 11 ayat pertama, coba 1 Korintus 11 ayat pertama. 1 Korintus 11 ayat pertama. Jadilah apa di situ saya katakan? Lanjut. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris begini. Imitate me. Bukan cuman jadilah pengikutku, tapi imitasilah aku, tirulah aku. Sama seperti just as I also imitate Christ. Kamu tirulah aku karena aku meniru Kristus. Kembali ke slide tadi. Kenapa harus cara para hidup rasul? Karena para rasul imitatornya Kristus. Dan suksesi rasul atau penerusnya rasul, imitatornya para rasul. Contohnya Timotius tadi, kamu telah menjadi pengikutku dalam cara hidup. Dan kita sebagai umat Tuhan menjadi imitatornya para rasul dan para suksesinya. Coba Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, apa katanya? Ikutilah teladanku, rasul. Dan perhatikanlah mereka, orang kedua berarti, yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Paham ya? Rasul mengikuti Kristus. Kalau Kristusnya pikul salib, dia pikul salib. Penerusnya rasul, kalau rasulnya pikul salib, berarti penerusnya rasul juga pikul salib. Umatnya juga harus pikul salib seperti teladan-teladan yang telah diberikan. Kristusnya merendahkan diri taat kepada Bapa, rasulnya juga merendahkan diri taat kepada Bapa seperti Kristus. Penerusnya rasul juga merendahkan diri dan taat. Kita pun juga harus merendahkan diri dan taat. Baru kalau kita menjadi imitator seperti ini, orang ngelihat kita, ngelihat Kristus baru benar. Tapi kalau hidupnya glamor, hidupnya nggak ngikut Kristus, Kristus taat tapi kita nggak taat, suruh berdoa aja, kita cuma doa makan, doa sebelum tidur, ya kan, doa pribadi nggak ada, baca Alkitab nggak ada. Gimana orang mau lihat Kristus meskipun you sering ke gereja? Dulu orang pernah bilang gini, Pak, lagu-lagu gereja itu harus yang bagus, bandnya harus bagus supaya menarik orang datang. Oke, you akan tarik orang datang, tapi orang itu cuma suka hanya sebatas musiknya. Setelah selesai dia nggak akan mau percaya pada Yesus. Belum tentu. Saudara saya itu pemain musik band, sering main sama Isyana. Suka lagu gospel music, lagu gereja, aku yang black music suka sekali. Tapi gak ada sama sekali, Mas aku pengen tahu Yesus itu siapa, gak ada. Karena hanya lagu bisa ditiru untuk bandnya dia dan selesai. Tetapi kalau you menjadi imitatornya Kristus, orang itu seperti kayak kamu tuh kayak ada magnetnya menarik orang ingin tahu ajaran Kristen itu seperti apa. Hidup Kristen yang sebenarnya itu seperti apa. Meskipun awalnya mereka cuma basa-basi, tapi setidaknya engkau sudah menarik dia untuk membuat mereka tahu, ini loh ajaran Kristen.
Ini pun juga masuk kepada pendirian, iman, dan seterusnya. Radical Christianity adalah orang yang back to basic. Basic yang mana? Kembali kepada ajaran Kristen sejati, Tritunggal dan Kristologi. Kembali kepada cara hidup Rasul, yaitu apa? Menjadi imitator Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah apa yang telah kami dengar dan kami terima dari kebenaran-Mu ini boleh mengubahkan kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.